Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Presta, NIM 11211090. Saya akan menyampaikan materi tentang ibadah taharah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akhlak tasawuf. Pengertian ibadah taharah. Menurut ulama akhlak, mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Dalam pengertian ini masuk akhlak atau budi pekerti atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seseorang pribadi, baik mengenai diri sendiri maupun mengenai keluarga dan masyarakat bersama. Sedangkan menurut ulama tasawuf, 1. Beribadah kepada Allah karena mengharap benar akan memperoleh pahalanya atau karena takut akan siksaannya. Yang kedua, beribadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia dilakukan oleh Allah oleh orang yang mulia jiwanya. Jadi, pengertian taharah secara bahasa berarti bersih dan terbebas dari kotoran atau noda, baik yang bersifat hissi atau terlihat seperti najis atau air seni dan lainnya, atau yang bersifat munakawi seperti aib dan maksiat. Yang kedua, hukum taharah. Taharah atau bersuci dari najis hukumnya wajib bila seseorang mengetahui bahwa ia dalam keadaan kena najis dan mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah," dalam surah Al-Tasir ayat 4. Macam-macam taharah. 1. Taharah hakikiyah, yaitu bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Yang dimaksud dengan najis adalah suatu yang kotor atau menjijikkan menurut pandangan syariat dan wajib bagi seorang muslim untuk bersuci dan membersihkannya. 2. Taharah hukmiyah, yaitu bersuci dari hadas. Taharah jenis ini hanya berkenaan dengan badan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama taharah qurba, yaitu mandi, taharah sukra, yaitu wudhu, pengganti keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya atau mandi wudhu, yakni tayamum. Selanjutnya kita masuk ke pengertian mandi, wudhu, dan tayamum. 1. Mandi. Yang dimaksud dengan mandi dalam pembahasan ini adalah pekerjaan mandi itu sendiri. Secara bahasa, mandi adalah menghilangkan air pada sesuatu, sedangkan secara istilah menyiramkan air yang suci ke seluruh bagian tubuh dengan cara-cara tertentu. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi yaitu 1. Keluarnya mani dalam kondisi sehat, baik dalam keadaan terjaga atau tertidur. 2. Bertemunya 2 kemaluan meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Masuk Islamnya seorang kafir. 6. Mandi wajib untuk sholat Jumat. 7. Kematian. Tata cara mandi: mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh dan sampai mengenai seluruh rambut dan kulit. 2. Pengertian wudhu. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata al-wudu'ah yang artinya bersih dan cerah. Jika kata ini dibaca al-wudu, artinya aktivitas wudhu itu sendiri. Secara istilah, wudhu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu. Tata cara wudhu. 1. Berniat dalam hati. Nawaitu doa li rabbil hadasi aswari fardu lillahi ta'ala, artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. 2. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 4. Mengambil air dengan tangan kanan dan meletakkannya di mulut dan hidung dari 1 cidukan, kemudian berkumur-kumur dan menghisapnya dengan hidung. 5. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kanan, melakukannya sebanyak 3 kali. Membasuh wajah seluruhnya sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kedua tangan kanan, kemudian tangan kiri sampai atas batas 2 siku, disertai menyela-nyela jari sebanyak 3 kali. 8. Mengusap bagian kepala semuanya dari belakang. 9. Mengusap kedua telinga depan dan belakang. 10. Membasuh kedua kaki dan mata kaki, kemudian kiri disertai menyela-nyela jemari kaki. Selanjutnya, pengertian tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syariat ialah mempergunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas menurut cara yang telah ditentukan oleh syariat tayamum. Syarat-syarat tayamum: dibolehkan tayamum dengan syarat yaitu: pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu salat. 4. Dengan debu yang suci. Selanjutnya, hikmah melakukan ibadah taharah. 1. Menjaga dan menghindari dari sifat syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah atau meyakini yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya perbuatan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, taubat. Orang yang bertaubat itu harus melakukan kebaikan yang menjadi lawan keburukan, agar kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan menembusnya. Kebaikan-kebaikan yang dapat menembus keburukan bisa dengan hati, lidah, dan aktivitas anggota tubuh tergantung kepada keburukannya. Jadi, bertaubat bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan dan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas, artinya bersih dari mengharap selain Allah. Maksudnya, aktivitas apapun kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. 4. Ketaatan. Mengerjakan wudhu berarti telah mentaati salah satu perintah Allah, dan ketika perintah ini dilaksanakan berarti secara tidak langsung mereka telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah. 5. Meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Wudhu yang dilakukan dengan sempurna akan membuat seseorang mukmin merasa bahwa dirinya dan jiwanya menjadi bersih. Ia merasa telah terbebas dari segala kotoran dan kesalahannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, secara bahasa taharah berarti bersih dan terbebas dari kotoran atau noda, baik yang bersifat hisis atau terlihat seperti najis atau air seni dan lainnya, atau yang bersifat munakawi seperti aib atau maksiat. Sedangkan secara istilah, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan sholat dengan menggunakan air atau menghilangkan hukumnya. Macam-macam taharah, yaitu 1. Taharah hakikiyah, 2. Taharah hukmiyah. Hikmah melakukan ibadah taharah: 1. Menjaga dan menghindari dari sifat syirik, 2. Taubat, 3. Ikhlas, 4. Ketaatan, 5. Mengingatkan kesuksesan dalam beribadah. Sekian penyampaian materi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester akhlak tasawuf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.